Selamat hari Minggu kita sama semuanya. Selamat hari. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-14 setelah Trinitatis, tanggal 18 September 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Tuhan menegakkan orang yang hina. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 12. Demikian hukum Tuhan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan-Mu. Amin. amin. Kita bernyanyi. Rendahkan hatimu, kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam Lukas pasal 16 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Kita membacanya secara bergantian. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Tutuklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu
harta yang sesungguhnya, Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Bukan aku, tapi Yesus memiliki diriku. Seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Ku bukan pemilikku, Yesus Juru Selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada saudara-saudari kami yang baru mengikuti ibadah di Gereja HGBP Hang Tua Resort Pekanbaru. Tuhan memberkati. Sejenak mari kita dengarkan warta gereja kita, warta Minggu 18 September 2022, Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Warta umum, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Anjani Kelana Panjaitan, putra dari Bapak Deslan Jainuddin Panjaitan, Ibu Penetua Lasmaida Boru Simamora, alamat Jalan Usaha Rintis, Jemaat GKPI Rintis, Resort Palas, dengan
Ingrid Sri Herawati Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Muller Tampu Bolon, Ibu Asnat Boru Pardede, alamat Jalan Satria, Komplek Kuantan Regensi, Kluster De Royal, Blok D, nomor 29, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu 24 September 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, yang melayani GKPI Rintis Resort Palas. Yang kedua, jemaat meninggal. Pada hari Senin 12 September 2022 telah meninggal dunia Bapak Bona Mangisi Sihite atau Opu Mikael Duli, tutup umur 83 tahun, suami dari Ibu Nurta Boru Sihombing dari Jalan Wonosari nomor 13, Sektor Wonorejo. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kedua, suara koinonia, pelayanan. Pelayanan Minggu hari ini 18 September 2022. Amang Pendeta Victor Singal Hasilalai STH MM, pendeta resort kita, melayani di GKP Air Kulim, masuk pukul 10.00 WIB. Yang berikut, guru sekolah minggu. Mulai minggu hari ini, 18 September 2022, Inang Nyonya S. Simajuntak Rina Boru Panjaitan tidak lagi mengajar atau atas permintaan sendiri sebagai guru sekolah minggu yang selama ini melayani di sekolah minggu Padang Bulan. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama ini. Tuhan memberkati. Yang keempat, persembahan untuk pembangunan dan pemeliharaan. Pada minggu hari ini 18 September 2022, persembahan kedua kita sampaikan untuk pemeliharaan dan pembangunan sarana gereja melalui amplop. Yang kelima, lansia. Pada hari Selasa 20 September 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis masuk pukul 07.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna hijau. Sehubungan dengan pelaksanaan program lansia tahun ini, yaitu memberikan ulos kepada jemaat yang berusia 75 tahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Dimohon kepada jemaat yang berumur 75 tahun, selain yang tertera di bawah ini, agar mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di Guria. Yang keenam, Learning Sintua. Mulai hari Kamis tanggal 22 September 2022, calon Sintua belajar tentang tugas-tugas pokok pelayanan Panetua di HKBP Pekanbaru, masuk pukul 17.00 WIB di konsistori. Yang ketujuh, PA Remaja atau Naposo Seresot HKBP Pekanbaru. Dalam rangka menindaklanjuti program kerja dan pelayanan kategorial remaja dan Naposo Bulung HKBP Seresot Pekanbaru, kami mengundang remaja dan Naposo Bulung Seresot Pekanbaru untuk menghadiri ibadah PA atau penelahan Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, masuk pukul 19.00 WIB sampai selesai, bertempat di HKBP Pembatuan. Tema kunci menjadi sukses. Diharapkan kehadiran remaja dan Naposo gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Yang kesembilan, penghiburan. Minggu hari ini 18 September 2022 pukul 13.00 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga. Yang pertama, Nyonya Besianturi SE
/J Buru Gultom SE dari Jalan Surian nomor 18, sektor Labu Baru Timur, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Maston Utasuit STH. Yang kedua, Nyonya BM Sihite N. Borusombing Opu Mikael dari Jalan Wonosari nomor 13, sektor Wonorejo, yang dipimpin oleh Amang Guru Darmot Sitompul. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Labu Baru Timur dan Wonorejo untuk mengikuti penghiburan tersebut. Yang ke-10, pelantikan pengurus Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Pada hari Minggu 18 September 2022 diadakan pelantikan pengurus Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru bertempat di Gereja GKP Air Kulim dimulai pukul 10.00 WIB. Yang berikut suara marturia. Undangan Dewan Marturia. Berkenan dengan ulang tahun gereja kita yang ke-70, kami Dewan Marturia mengundang Amang, Inang, konduktor, dan 2 orang pengurus dari setiap pengumuman kor yang ada di gereja kita untuk mengikuti pertemuan dengan Dewan Marturia dan panitia yang akan kita laksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, masuk pukul 17.00 WIB, bertempat di konsistori. Terima kasih atas kehadiran Amang dan Inang. D. Suara diakunia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan mulai dari tanggal 18 sampai dengan 24 September 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahem yang tertera dalam stensilan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Kita bernyanyi. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang bersama-sama hadir di gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming dimanapun saudara-saudara berada, kami sampaikan dari majelis
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa-bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Kita baca bersama ayat 9. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ajakan pujian adalah bagian daripada keterpanggilan jiwa manusia atas keterbatasan manusia, karena di luar diri manusia ada lagi kuasa yang lebih tinggi dan lebih dahsyat daripada dirinya. Dalam bahasa Inggris disebut Almighty God. Berarti peninggian atas kuasa Tuhan itu benar-benar jauh lebih tinggi, tidak tertandingi dan tidak terkalahkan. Benar-benar dia punya kemuliaan, kerajaan dan kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini mengajak kita. Yang pertama, bila kita diajak memuji Tuhan, pesertanya hanya satu. Dalam nats ini dikatakan, pesertanya hanya satu. Syaratnya siapa? Hamba-hamba Allah. Dalam terjemahan kitab Yesaya, hamba-hamba Allah disebut dengan Ebed Yahweh, berarti yang sudah dibentuk lidahnya menjadi lidah murid. Maka pengakuannya hanya tertuju kepada Tuhan Sang Pencipta. Bahasa Batak, Dila Suceyang. Maka dengan terbentuknya lidah para murid, maka segala sesuatu daripada keluar dari mulutnya benar memuji, memuliakan Tuhan. Tidak lebih dari itu. Hamba-hamba Tuhan memang dalam konteks perjalanan sejarah itu mengalami distorsi, mengalami penurunan nilai. Dikatakan awalnya hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang Israel yang sudah menyadari atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada mereka setelah mereka keluar dari Mesir. Najolo keluar nasida. Kemudian dia terbentuk lagi dari ketika mereka juga terbuang ke Babel. Hamba-hamba Tuhan yang telah dibuang, hati mereka sudah gundah gulana, tidak memperoleh lagi pengharapan. Mereka sudah mengalami krisis moral, krisis spiritual, krisis keyakinan. Ketika
hamba-hamba Tuhan juga mengalami berbagai-bagai pergeseran nilai dalam bentuk-bentuk sikap dan tingkah laku. Pada dasarnya yang dimuliakan adalah Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang mengambil bagian lebih dari itu, membuat sian nasudirina. Benar, harus Tuhan dimuliakan. Tapi pada prakteknya mereka juga ingin dipuji dan dimuliakan. Mereka ingin dibanggakan. Itu yang menjadi salah. Bapak Ibu, siapakah yang dimuliakan di gereja ini? Bukankah Tuhan semesta alam pencipta langit? Kita ini hamba-hamba Tuhan yang harus menjadi lidah murid yang menyampaikan benar suara Tuhan. Berarti hamba Tuhan tidak perlu dipuji. Yang dipuji adalah Tuhan. Dalam etikanya perlu kita rajut kebersamaan itu. Perlu kira rajuk sopan santun, ya itu benar. Jangan menganggap diri lebih daripada yang lain. Dalam kitab Yehezkiel, kita ini adalah sama di hadapan Tuhan. Oleh karena kita sama di hadapan Tuhan, maka seluruh pujian kita, hormat kita, persembahan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bila pun ada beban yang Anda alami, kalau kita Mazmur mengatakan bila pun jatuh ke dalam lumpur, itu taksonomi yang menggambarkan kehinaan, kepapaan manusia yang derajatnya sudah hancur. Karena itu kalau dikatakan diangkat dari lumpur, didudukkan menjadi bersama-sama bangsawan, berarti benar-benar dia telah mengalami perubahan jiwa, sudah diangkat derajatnya. Saudara-saudara, ini juga mengalami pergumulan di antara kita bersama. Perlu kita tandaskan bila dikatakan diangkat dari lumpur itu, pertanyaan Bapak Ibu sederhana tuh. Ya do yakui hodongamu. Ya diakui ho suami, istri dan anak-anakmu. Pernah enggak? Di antara asasi manusia, kita sering melemahkan, meniadakan teman kita. Sering meniadakan. Berarti kalau mentalnya sering meniadakan, menyakiti, mencibir, menjatuhkan, berarti dia berada di lumpur. Mentalnya berada di lumpur. Ada pernah juga saya baca dalam filsuf Yunani, pernah enggak lihat laba-laba? Dia selalu melihat bunga yang indah, sehingga dia hinggap di sana, dan akhirnya dia ambil sarinya dan dia memproduksi madu yang enak. Di sisi lain manusia juga digambarkan seperti lalat yang sering melihat hanya yang kotor dan kotor dan kotor dan kotor dan kotor dan kotor, yang akhirnya dia memproduksi virus.
dalam filosofi itu dipertanyakan kepada saya dan Anda, kita semua, di manakah tata letak sikap kita? Apakah memproduksi yang baik atau memproduksi virus? Apakah kita melihat yang buruk atau melihat yang baik? Bila kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perlu Anda merestak ulang hatimu, pikiranmu, dirimu, restart ulang. Seperti komputer yang sudah hang, perlu direstart. Maka dalam memuji Tuhan adalah melihat hal yang baik yang diciptakan Tuhan yang maha luar biasa itu. Sehingga orang-orang memuji dan memuliakan Tuhan, dia akan memproduksi yang baik dalam kehidupan. Apa yang diproduksi dalam kehidupan? Ada aksinya, tak kata. Dia peduli kepada sesamanya. Rode bana mangrupa kena fokus. Tidak hanya menjual kemiskinan, seperti banyak NGO yang menjual kemiskinan, tapi bukan pada sasarannya, tapi untuk dirinya sendiri. Itu juga bahaya. Ya. Yeskiel juga pernah berkata kepada umat, "Dang diau pilihan mi, dang diau puji-pujian mi. Ala ulamu holam manegahi do. Tohodo dipuji hode mata dibakas joro alai ulamu di luar holam manegahi do. Mangaropugi do, manghancur hodo. Dang diau puji-pujian mi, bolok kemai mana." Ini juga Bapak Ibu, suara ini kepada kita saat ini. Apakah kita benar-benar memuji Tuhan dari hati kita yang tulus? Di gereja ini, di rumah Tuhan ini. Dan bila sudah keluar dari pintu nanti, apakah kita juga melakukan yang baik? Oh, tidak segampang itu Bapak Ibu. Zaman ini kita sudah mengalami juga penurunan nilai. Bebas, sebebas-bebasnya manusia memberikan responnya. Ada yang menganggap bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Bahkan sampai jamitan ipat tapi dinilai bana. Menghibati. Masih saya hidupi dan saya hayati. Ada buku Justin Siombing yang saya baca dan renungkan dan pergumulkan sampai saat ini. Khotbah untuk dihidupi, bukan dinilai. Sebesar apa Anda dapat dari khotbah itu, hidupilah, hayatilah. Molotik do dapat mo bay me pa hanguluhon. Ambil peliunya. Kalau memang kita cari nilai-nilai khotbah, ya kita panggil aja yang hebat-hebat dari luar negeri sana. Tapi dalam buku Justin Siombing saya lihat, bila Anda menghidupi khotbah, berarti Anda telah marjamita, berkhotbah. Maka terjemahan bahasa Batak, molodung di jamitau ko jamitai, hanguluhom majamitai. Jala ngulumi magabe jamita. Opung, Bapak Inung, amang tua, Bapak udah sudah kita nadeson. Nilai-nilai kita yang kita menghayati firman Tuhan itu telah menjadi refleksi bagi dunia sekitar kita. Orang akan melihat kita juga. Tapi mohon maaf, ada banyak saat dia sudah meninggal dipuji orang, waktu hidup tidak pernah dipuji. Perlu juga kita balikkan nilai itu. Perlu deh.
Sipata-sipata di ngulun, puji jodoh kami, asa bangga ibana, asa semangat ibana. Jangan jatuhkan. Una ditik kematian non, una buru judon. Dibi-gibi. Ya ditik ngulune jodoh kojo, buru jodoh hoin musai. Semangat ibana. Ati pung, na buru jodoh pung. Terus domar minggu bayar nang peroudan. Terus semangat ibana kan, tad bau murda. Beban di punggung nih hidap pegudang gabi moro deh. Ati among burjudo tu gereja. Na burjuan. Perpunguan on rodoh. Alai unang jangan seperti yang dikatakan oleh pendeta Bonar Tobing. Anda juga sering ke gereja, Anda juga sering ke tempat-tempat persekutuan. Anda paling rajin dan juga Anda juga paling rajin menjelek-jelekkan persekutuan itu. Berarti Anda adalah iblis katanya. Burjudoh itu sudi, alai burjudoh para ruahon, sibolis dohoin nebana. Edang soalnya sibolis itu Didiki Yesus naik ke menara baik suci. Iblis datang ke sana. Tibung ma Yesus. Jatuh ke lederim, nanti datang malaikat menjemputmu katanya. Ya kan? Rajin kalinya iblis itu. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu. Narajina dosi bolisi roh menegai kita. Yang terakhir dalam nats ini, karena Tuhan bertahta di tempat yang maha tinggi, tapi Dia memandang kita yang rendah. Kita perlu menyadari akibat daripada kepedulian Tuhan kepada kita saat ini dan seterusnya dari dulu sampai sekarang, maka pujian-pujian kita hanyalah tertuju kepada kita, kepada Dia. Bila pun kita menjadi bagian daripada yang menyampaikan pujian atau kor atau paduan suara, hebat, yang hebat adalah Tuhan itu sendiri. Kita udah rindu mendengar paduan suara di gereja, ya kan? Tapi bila pun ada paduan suara itu kita dengar hebat, yang hebat adalah Tuhan itu sendiri. Kita ingat juga Mazmur ini adalah bagian daripada seruan Raja kepada umatnya untuk datang memuji Tuhan. Karena mereka dalam sistem pemerintahannya ada aristokrasi yang tertuju hanya kepada Tuhan dan teokrasi, maka apa yang dikatakan Raja harus diikut oleh umatnya. Vox populi, vox Deo. Bila rajanya memuji Tuhan, maka bangsanya juga ikut memuji Tuhan. Bila rajanya rusak, maka bangsanya juga rusak. Ini juga menjadi keteladanan bagi kita semua. Mulu burjuh amang dijabu, burjuh anak kome inam se. Kalau mulu juga do jabu juga do anak minam se. Masih saya pernah dengar Menteri Pendidikan dulu, Fuad Hasan pernah berkata seperti ini, ya. Apa yang diteladani oleh anak-anakmu di sekolah adalah panutan pertama adalah orang tuanya, tidak lebih dari itu. Mulu siga ajaran mujabu, anak mi besi garin naibana puang, asir aku lebih. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama menuju kepada satu keteladanan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang rela untuk semuanya, yang mampu mengosongkan diri, yang mampu untuk semuanya. Merelakan nyawanya, menebus dosa kita. Itulah teladan kita. Bila pun kita nggak mampu menjadi teladan dalam rumah kita, maka kita harus berlutut di hadapan
Kristus penyelamat dunia. Ingat, Tuhan yang maha kasih itu, yang maha kuat itu, yang maha abadi itu, Almighty God, Dia juga memberikan keajaiban-keajaiban yang tidak dapat dilihat manusia. Itu bisa direalisasikan. Contohnya, dalam kitab ini, maaf, ibu-ibu yang mandul dikatakan dapat melahirkan. Lasa dari ombahu pangido dihita saluhuk na manginang ati adong di tongat-tongat tanah songonon. Marilah kepada Tuhan. Tuhan akan membukakannya. Dan bila ada dari antara bapak ibu saudara-saudara yang sakit saat ini juga, dalam nama Yesus dia sembuh. Nang lu jaho di jabu mangaradoti madongani kata dongmu akan Tuhan keluarga mamata manangin atana lu jaho di jabu merawat mereka. Dalam nama Yesus dia sembuh. Yakin dosi? Yakin dosi amanginang? Ingat, seorang prajurit perwira dalam kitab Lukas dan Matius, anaknya yang sakit, dia datang kepada Tuhan. Tuhan sembuhkanlah anakku, dia sakit. Tanya aku di mana do di bakas doro. Mulai ibadah tu jabu, malum do anak kona. Amin. Keyakinan yang penuh, Tuhan akan melihat keyakinan kita. Radi di mana? Karena itu, puji, muliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala sesuatu yang kamu terima. Napas hidup, kesehatan, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kami ukur. Hanyalah pujian, hormat, kemuliaan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan datang rela mengangkat derajat orang-orang yang hina, yang papa, yang sakit, menyembuhkan yang sakit, memberikan kesuburan kepada ibu-ibu yang mantul, seperti Hana yang sudah tua. Tuhan mampu memberikan kesuburan untuk kandungannya sehingga bisa melahirkan. Dan itu juga yang bisa dihidupi hingga saat ini Tuhan oleh jemaat-Mu. Bila pun dia ada dari antara mereka yang mengalami seperti itu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, tolong Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau tuntun mereka. Jangan biarkan mereka gundah gulana, resah dan khawatir. Bila ada pun yang sakit, jangan menjadi tawar hati mereka akibat daripada sudah lamanya bertahun-tahun akan penyakit yang dialami oleh keluarga. Ada orang tua kami, ada saudara kami. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan itu Tuhan datang kepada mereka, menjamah mereka, membangkitkan semangat mereka, memulihkan semangat mereka, memulihkan penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Ada banyak program di gereja yang kami rencanakan, pembangunan konsistori dan beberapa prasarana itu menjadi bagian
pujian kami kepada Tuhan. Untuk kami bersama-sama bisa merasakannya, bisa membagikannya. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kami. Tapi kami juga harus rela memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, kepada generasi ini, dari anak-anak sangga remaja dan pemuda. Selamatkan mereka, bawa mereka kepada masa depan yang gemilang. Jangan biarkan mereka merana atas cinta dan cita-citanya, tapi bawa mereka pada pengharapan yang pasti. Jadilah kehendak-Mu dalam anugerah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Bagai bunga
kita sampaikan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.